Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wafera dengan NIM A1P1240068, jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo. Saya akan menjelaskan mengenai pengantar dasar geomorfologi. Geomorfologi adalah ilmu pengetahuan tentang permukaan daratan dan proses-proses yang membentuknya. Sedangkan menurut Cook, tahun 1974, geomorfologi merupakan studi bentuk lahan yang menekankan pada sifat alami, asal mula atau genetik, proses perkembangan dan komposisi material. Sejarah perkembangan geomorfologi. Yang pertama, perkembangan awal. Geomorfologi berkembang sebagai bagian dari geografi fisik pada abad ke-19, dipengaruhi oleh geologi dan meteorologi. Kedua, kontribusi teoritis. William Morris Davis memperkenalkan siklus erosi. Proses endogenik. Proses endogenik adalah proses yang berasal dari dalam bumi seperti lipatan, gelinciran, gempa bumi, dan letusan gunung berapi, vulkanisme, dan cekungan. Proses eksogenik. Proses eksogenik ialah proses yang berlaku di permukaan bumi yang disebabkan oleh tenaga matahari seperti pembentukan lembah, delta, dan daratan aluvial. Konsep dasar geomorfologi terbagi menjadi 5. Yang pertama, hukum dan proses fisis yang berlaku pada saat ini. Berlangsung pula sepanjang waktu geologi meskipun intensitasnya tidak selalu sama dengan intensitas saat ini. Kedua, struktur geologi merupakan faktor penentu utama dalam evolusi bentuk lahan. Ketiga, ada tingkat yang besar permukaan bumi memiliki relief karena proses-proses geomorfik telah berlangsung pada tingkat-tingkat yang berbeda. Keempat, proses-proses geomorfik meninggalkan jejak tertentu pada bentuk lahan dan masing-masing proses geomorfik mengembangkan himpunan karakteristiknya sendiri pada bentuk lahan. Kelima, agen-agen erosi yang berbeda yang bekerja pada permukaan bumi akan menghasilkan suatu urutan perkembangan bentuk lahan yang teratur. Vulkanisme dan bentuk lahan. Bentuk lahan asal vulkanik adalah bentuk lahan yang terbentuk karena adanya proses vulkanisme. Walaupun ada proses denudasi atau erosi, tetapi proses vulkanisme sangat dominan. Beberapa jenis bentuk lahan vulkanik yaitu kawah vulkanik, kerucut vulkanik, lereng gunung api, kaki lereng gunung api, lidah-lidah lava atau lahar, serta vulkanik skeletos. Relief topografinya berkisar dari datar hingga pegunungan dengan lereng sangat landai hingga curam. Klasifikasi bentuk lahan. Karakteristik bentuk lahan dicirikan dengan kesamaan yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, struktur geologis atau geomorfologis. Kedua, proses geomorfologi. Ketiga, kesan ekspresi topografi. Struktur dan proses geomorfologi yaitu dalam klasifikasi bentuk lahan minimal diperlukan gabungan 2 faktor ini, sedangkan kesan ekspresi topografi bersifat lebih akurat. Pelapukan dan bentuk lahan. Pelapukan adalah proses alami yang terjadi pada benda-benda mati yang terpapar oleh lingkungan. Proses ini terjadi secara perlahan dan terus-menerus, dimulai dari permukaan benda hingga meresap ke dalam struktur bahan tersebut. Meskipun pelapukan sering dianggap sebagai masalah, proses ini sebenarnya memiliki peran penting dalam membentuk tanah dan siklus kehidupan. Pelapukan menghasilkan partikel-partikel kecil yang kemudian terkumpul dan membentuk lapisan tanah yang subur. Tanah yang subur ini memberikan nutrisi yang diperlukan bagi tumbuh-tumbuhan atau tumbuh dan berkembang. Sedimentasi dan bentuk lahan. Sedimentasi adalah proses di mana partikel tanah terkikis dan diangkut melalui aliran air atau media pengangkut lainnya dan diendapkan sebagai lapisan padat sedimen dalam badan air seperti danau atau sungai, delta sungai, daratan aluvial, dan kipas aluvial. Sedimentasi dan bentuk lahan.
Bentuk lahan bentukan asal fluvial berhubungan dengan daerah-daerah penimbunan sedimentasi seperti lembah-lembah sungai besar dan daratan aluvial. Pada dasarnya bentuk lahan ini disebabkan karena proses fluvial akibat proses air yang mengalir baik yang memusat maupun aliran permukaan bebas. Ketiga, aktivitas baik dari sungai maupun aliran bebas mencakup erosi, transportasi, dan sedimentasi. Klasifikasi bentuk lahan Verstappen tahun 1975. Masing-masing bentuk lahan dicirikan oleh adanya perbedaan dalam hal yaitu pertama, material penyusun atau litologi, kedua, relief atau topografi, dan yang ketiga, struktur dan proses geomorfologi. Nama-nama bentuk lahan yang banyak digunakan sekarang kebanyakan didasarkan pada paduan dari genus, surface form, struktur dan tingkat erosi atau pengikisan. Struktur geomorfologi. Struktur geomorfologi memberikan informasi tentang asal-usul dari bentuk lahan tersebut yang dapat dilihat dari bentuk lahan utamanya. Proses geomorfologi dicerminkan oleh tingkat pentorehan atau pengikisan, sedangkan relief ditentukan oleh perbedaan titik tertinggi dengan titik terendah dan kemiringan lereng. Pemberian nama bentuk lahan sebaiknya mencakup relief, struktur atau materialnya, dan proses yang sedang berlangsung dan letaknya. Bentuk lahan glasial. Bentuk lahan glasial adalah bentuk lahan yang dipengaruhi oleh adanya akumulasi es atau salju atau gletser di suatu wilayah dengan waktu yang lama. Dampak manusia terhadap geomorfologi, pengaruh positif, reklamasi lahan dan bendungan, pengaruh negatif, deforestasi dan pengalian dapat mempercepat erosi. Itulah hasil presentasi dari saya. Sekian, terima kasih.